Tidak semua yang dekat dengan masjid adalah kekasih Allah. Dan tidak semua yang tinggal di pelosok sepi jauh dari pandangan manusia berarti jauh dari Tuhan. Tapi ada jiwa-jiwa sunyi yang tak dikenal di bumi, namun terkenal di langit. Mereka tidak mencari sorotan, tak menuntut pengakuan. Namun hati mereka dipenuhi rahasia langit yang tak bisa dijelaskan. Siapakah mereka? Dan apa yang membuat Allah memilih jiwa-jiwa ini sebagai walinya? Di video ini, kita akan menyelami 3 ciri utama yang hanya ada dalam hati para kekasih Allah. Wali Allah, bukan jabatan, tapi keadaan jiwa. Dalam lautan manusia yang tak terbilang jumlahnya, hanya segelintir jiwa yang dipilih Allah untuk menjadi walinya. Ini bukan soal gelar, bukan pula karena banyaknya amal lahir. Seorang wali adalah mereka yang jiwanya telah luluh total di hadapan Tuhan. Mereka bukan sekadar manusia yang tampak syalih di mata orang, melainkan ruh yang telah dikembalikan kepada pemiliknya, tunduk tanpa syarat, dan hidup sepenuhnya dalam kehendaknya. Keadaan ini tidak bisa dibuat-buat, tidak pula bisa dicari dengan ambisi. Wali Allah bukan status yang diumumkan di depan khalayak. Bahkan seringkali mereka sendiri tidak tahu bahwa mereka telah dipilih. Tidak ada piagam dari langit, tidak ada suara gaib yang memberi gelar. Mereka hanya hidup dengan keheningan yang dalam, merasa kecil di hadapan Allah dan tak pernah merasa punya apa-apa. Inilah misteri ilahi. Allah menyembunyikan wali-walinya dalam kesederhanaan, dalam kepasrahan, dalam diam. Jiwa yang dipilih menjadi wali bukanlah jiwa yang sempurna secara duniawi, melainkan jiwa yang hancur total dalam cinta kepada Allah. Mereka telah melewati kehancuran ego, kehampaan hasrat, dan kebisuan dunia batin yang sunyi. Di titik itulah mereka benar-benar hidup. Di saat orang lain mengejar pencitraan, mereka justru menghilang dari hiruk-pikuknya pujian. Karena hati mereka telah dikunci untuk hanya mendengar satu suara, suaranya. Wali bukanlah orang yang selalu dikenal, bahkan seringkali mereka tampak biasa. Tak jarang hidupnya diuji keras, kesusahan, ditolak, disalahpahami. Tapi di dalam mereka kokoh, karena mereka tidak hidup untuk dunia ini. Mereka hidup untuk wajah Allah. Dan jiwa seperti inilah yang Allah pandang. Lalu dia pilih tanpa musyawarah, tanpa sebab-sebab logika manusia. Karena pilihan Allah selalu berdasarkan sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang hanya Dia yang tahu, rahasia hati. Sebagian besar manusia ingin dekat dengan Allah, tapi sedikit yang benar-benar siap hancur deminya. Wali Allah adalah mereka yang tak hanya bicara tentang kehambaan, tapi yang telah mencicipi manisnya lenyap di hadapan Tuhan. Mereka adalah para pecinta yang telah kehilangan dirinya sendiri dalam samudera tauhid. Cinta mereka bukan lagi kata-kata, tapi wujud yang tak terucap. Diamnya hati yang senantiasa menyatu dengannya. Tidak semua orang tahu bagaimana menjadi wali, tapi setiap orang bisa memurnikan niat untuk hanya mencari Allah. Sebab pilihan itu bukan tentang apa yang kita capai, melainkan seberapa besar kita rela kehilangan segalanya demi Dia. Dan ketika seseorang telah benar-benar melepaskan dirinya sendiri, di sanalah kemungkinan itu terbuka. Allah tak melihat sebagaimana manusia melihat. Dia memilih jiwa-jiwa yang telah tiada, agar Dia bisa hadir sepenuhnya di sana. Maka pertanyaan sejatinya bukanlah bagaimana menjadi wali, tapi apakah aku telah siap kehilangan segala keakuanku? Karena menjadi wali bukan tentang dikenali, melainkan tentang tidak lagi memiliki apapun selain Allah. Dan dari titik kosong itulah muncul terang yang tak bisa dijelaskan, terang yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang jiwanya telah dijemput oleh cintanya. Ciri pertama, jiwanya telah luruh dari dunia. Salah satu ciri utama jiwa yang dipilih menjadi wali Allah adalah keterlepasannya dari dunia. Bukan berarti mereka membenci dunia, bukan pula karena mereka lari darinya, tapi mereka melihat dunia sebagaimana adanya, sementara, fana, dan penuh ilusi. Apapun yang mereka miliki tidak lagi menggenggam hati mereka. Dunia bagi mereka bukan tujuan, hanya sarana. Mereka hidup di dalamnya, namun hatinya tak lagi terikat padanya. Seakan dunia ini telah hilang daya tariknya di hadapan keagungan Tuhan yang mereka cintai. Jiwa seperti ini tidak bisa dibentuk dengan teori. Ia tumbuh melalui luka, pengalaman, keheningan, dan pengasingan batin.
Mereka pernah mencicipi pahitnya dikhianati dunia, namun tidak membalas dengan kebencian. Mereka belajar melepaskan, bukan karena terpaksa, tapi karena mereka telah menemukan yang lebih indah, kedekatan dengan Allah. Dan sejak itu, tidak ada lagi yang mampu mengikat mereka selain Dia. Dunia menawarkan banyak hal, kekuasaan, pujian, harta, posisi. Tapi bagi jiwa wali, semua itu tak lagi berarti. Bukan karena mereka tidak pernah punya, tapi karena mereka telah menyadari bahwa apapun yang ada di luar diri tidak bisa memberi ketenangan yang sejati. Hati mereka telah kenyang oleh rasa hadirnya. Dan bagi hati yang telah kenyang dengan Allah, dunia ini terasa hambar. Mereka tak lagi tertarik pada sorotan, tak haus pujian, tak lapar akan pengakuan. Mereka cukup karena Allah telah mencukupkan. Ciri ini terlihat dari bagaimana mereka bersikap terhadap apapun yang datang. Saat dunia memberi, mereka bersyukur. Saat dunia mengambil, mereka pun berserah. Tidak ada resah yang berlebihan, tidak ada euforia yang menguasai. Jiwa mereka tenang karena telah lama belajar bahwa semua yang datang dari Allah adalah kasih sayang, walau wujudnya kadang berupa ujian. Inilah yang membuat mereka istimewa. Ketenangan yang tidak dibeli dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Keterlepasan mereka bukanlah sikap dingin atau acuh. Justru mereka hadir penuh cinta. Tapi cinta mereka bukan untuk dunia, melainkan untuk segala sesuatu yang membawa mereka lebih dekat kepada Tuhan. Mereka membantu orang bukan demi citra baik, tapi karena mereka melihat wajah Allah dalam setiap makhluk. Mereka memberi bukan karena ingin dikenal sebagai dermawan, tapi karena Allah menanamkan kelembutan di dalam hati mereka. Cinta mereka bukan selektif, tapi universal. Jiwa yang telah luruh dari dunia biasanya berjalan tanpa beban. Mereka tidak lagi sibuk dengan perbandingan. Tidak peduli apakah mereka lebih sukses atau lebih gagal dari orang lain, karena ukuran keberhasilan bagi mereka bukanlah dunia, melainkan seberapa dekat hati ini dengan Allah. Dan karena itu mereka menjadi ringan. Ringan menjalani, ringan memberi, ringan menerima, dan ringan pula saat harus melepaskan. Inilah mengapa jiwa seperti ini layak dipilih menjadi wali. Karena hati yang tak lagi diracuni dunia adalah hati yang lapang bagi cahayanya. Allah tak menaruh cintanya pada hati yang penuh kepentingan. Tapi ketika hati itu telah bersih dari kera ambisi, ketika ia telah lapang dari hawa nafsu, ketika ia tak lagi menjadikan dunia sebagai tuan, maka Allah pun memilihnya menjadi kekasih, diam-diam, dalam sunyi, dalam teduh. Karena kedekatan sejati bukanlah yang diumumkan, tapi yang dirasakan dalam hening paling dalam. Ciri kedua, hatinya tenggelam dalam tauhid. Ciri kedua dari jiwa yang dipilih menjadi wali Allah adalah kedalaman tauhidnya. Tauhid mereka bukan sekadar ucapan, bukan pula hafalan dalil, tapi ia telah menjadi denyut nadi dalam hidupnya. Tidak ada yang mereka lihat kecuali Allah. Tidak ada gerak, tidak ada diam, tidak ada datang, dan tidak ada pergi kecuali karena Dia. Bukan karena mereka tidak tahu sebab musabab, tapi karena mereka telah menembus balik tirai sebab, lalu menemukan Sang Maha Sebab. Tauhid mereka bukan teori, tapi pengalaman batin yang hidup. Mereka tidak lagi berkata, ini karena si fulan, atau itu karena kondisi. Semua telah mereka sandingkan kepada satu, kehendak Allah. Bahkan ketika musibah datang, hati mereka berkata, ini darimu, ya Allah, maka aku terima. Dan saat nikmat melimpah, mereka tidak melihat nikmat itu sebagai milik, tapi sebagai titipan yang harus mereka jaga. Segala sesuatu kembali kepada satu titik, Allah. Bukan karena mereka menghindari dunia, tapi karena dunia ini telah larut dalam kehadirannya. Tauhid mereka membuat hati menjadi jernih. Tidak ada iri, tidak ada benci, tidak ada dendam. Sebab bagaimana mungkin iri jika semua yang dimiliki manusia datang dari kehendak yang sama? Bagaimana mungkin benci jika semua yang terjadi adalah bagian dari takdir yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Bijaksana? Mereka memandang segala sesuatu bukan dari kulitnya, tapi dari hikmahnya. Dan karena itu jiwa mereka menjadi damai, tenang seperti samudra yang dalam, tidak bergolak oleh angin permukaan. Jiwa seperti ini tak mudah goyah. Pujian tak membuat mereka terbang, hinaan pun tak membuat mereka tumbang. Sebab mereka tidak hidup dalam bayang-bayang manusia.
Mereka berdiri hanya karena Allah dan hidup hanya untuknya. Tauhid mereka bukan sekadar meyakini bahwa Tuhan itu esa, tapi hidup dengan kesadaran bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali darinya. Setiap hela napas, setiap detak jantung, setiap perasaan, semuanya berada di bawah kendalinya. Dan kesadaran inilah yang membuat mereka sulit tergelincir. Ketika berbicara, mereka tidak menjual nama Tuhan. Mereka menjaganya dalam diam, dalam adab, dalam sikap yang terjaga. Tauhid mereka membuat mereka rendah hati, bukan tinggi diri. Karena mereka tahu, Yang Maha Esa tidak membutuhkan siapapun, dan siapapun yang merasa dirinya besar, sejatinya belum mengenal Allah yang Maha Agung. Para wali justru semakin larut dalam ketiadaan. Mereka menyebut nama Allah dalam hati, bukan untuk menunjukkan diri, tapi karena mereka tak bisa menahan rindu yang mendalam. Mereka bisa saja bergaul seperti biasa, namun batin mereka tetap bersama Tuhan. Di tengah keramaian, hati mereka tetap sunyi bersama Sang Kekasih. Mereka bisa tertawa, bisa menangis, bisa diam, tapi semuanya karena Allah. Setiap gerak tubuh mereka adalah ibadah, setiap diam mereka adalah zikir. Tauhid mereka bukan ritual semata, tapi telah menjadi ruh yang merasuk ke dalam seluruh lapisan hidup mereka. Inilah mengapa jiwa semacam ini layak dipilih Allah sebagai wali. Karena siapapun yang telah tenggelam dalam tauhid, ia telah mati sebelum mati. Hatinya telah dicabut dari segala sekutu, dan hanya tinggal satu nama yang bersemayam di sana, Allah. Jiwa seperti ini tidak bisa disesatkan, tidak bisa ditarik oleh dunia, dan tidak bisa dibeli oleh apapun, karena ia telah pulang. Pulang ke fitrah, pulang ke hakikat, pulang ke tauhid. Dan ketika seseorang telah sampai di titik itu, maka ia telah berada dalam pelukan cintanya yang sejati. Dihancurkan untuk dibangunkan, jalan sunyi menuju waliullah. Satu hal yang hampir selalu ada dalam kisah para wali, mereka pernah dihancurkan terlebih dahulu. Bukan karena Allah murka, tapi justru karena Allah hendak menyempurnakan cintanya. Jiwa yang dipilih menjadi wali tidak dibiarkan berjalan di jalan yang datar. Mereka diguncang, dijatuhkan, diluluh lantakkan, sampai tak ada satupun pijakan yang tersisa, kecuali Allah. Dan dari reruntuhan itulah lahir jiwa yang baru, jiwa yang telah mati dari segalanya kecuali Dia. Penghancuran ini bukan sesuatu yang bisa ditiru, bukan pula bisa diminta. Ia datang seperti badai yang tiba-tiba, menghapus semua rencana dan harapan manusia. Jiwa itu akan merasa hampa, terasing bahkan dari dirinya sendiri. Dunia yang dulu terasa hidup, tiba-tiba menjadi sunyi dan dingin. Mereka bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi padaku? Tapi Allah diam, tidak menjawab. Karena jawaban bukan untuk saat itu. Jawaban akan datang setelah jiwa itu melewati padang tandus keheningan. Di titik paling hancur itulah kebangkitan dimulai. Bukan kebangkitan ego, tapi kebangkitan ruh. Jiwa yang dulu berjalan dengan keakuan, kini berjalan dengan ketundukan. Yang dulu percaya pada rencana, kini berserah total pada kehendak. Segala bentuk sandaran, manusia, harta, kekuasaan, bahkan identitas diri, semuanya lepas satu persatu. Dan yang tersisa hanyalah, aku tak punya siapa-siapa selain Engkau, ya Allah. Kalimat itu bukan sekadar pengakuan. Ia adalah titik balik, titik kelahiran jiwa baru. Allah tidak memilih wali dari mereka yang belum hancur. Karena selama masih ada aku yang berdiri, tak mungkin ada Dia yang meraja. Wali adalah jiwa yang kosong. Kosong dari bangga, kosong dari harap pada makhluk, kosong dari rasa memiliki. Tapi justru karena kosong itulah Allah hadir memenuhi. Mereka menjadi bejana yang dibersihkan agar bisa diisi dengan cahayanya. Dan tidak semua orang rela dikosongkan. Tapi wali-wali Allah telah melewatinya. Dengan air mata, dengan kesunyian, dengan luka-luka yang disembunyikan. Kadang, kita melihat para wali begitu tenang, begitu lembut. Tapi di balik wajah itu, ada lautan kisah yang tak banyak diketahui. Mereka pernah jatuh dalam ketakutan, kehilangan, kesendirian. Tapi mereka tidak lari. Mereka bertahan dalam sepi itu. Bukan karena kuat, tapi karena Allah sendiri yang menguatkan. Mereka tidak menuntut takdir. Mereka tidak bertanya mengapa. Mereka hanya duduk dalam diam, dan membiarkan Allah yang mengobati dengan caranya yang tak bisa dijelaskan kepada manusia lain. Dan ketika badai itu berlalu,
jiwa mereka bukan lagi seperti sebelumnya. Kini mereka tidak lagi berjalan sendiri, tapi digerakkan. Tidak lagi melihat dengan mata biasa, tapi dengan basirah. Tidak lagi berkata dengan kata-kata, tapi dengan rasa yang dalam. Hancurnya jiwa mereka telah melahirkan kematangan yang tak bisa diajarkan. Mereka tidak belajar dari buku, tapi dari pengalaman dihancurkan langsung oleh Sang Maha. Dan inilah pembelajaran paling dalam, belajar dari kehilangan untuk mengenal pemilik sejati. Maka jika kau melihat seseorang yang telah kehilangan segalanya, tapi masih bisa bersujud dengan penuh syukur, jangan remehkan dia. Mungkin itu adalah jalan awal menuju waliullah. Karena hanya jiwa yang rela dibentuk ulang oleh Allah, yang akhirnya layak dibangun kembali dengan bangunan cintanya. Dan siapa yang telah dibangun oleh Allah tak akan pernah runtuh, meski dunia mencoba menjatuhkannya kembali. Keheningan yang berisi suara Allah dalam jiwa para wali. Salah satu ciri jiwa yang dipilih menjadi wali Allah adalah keheningan yang hidup di dalam batinnya. Mereka mungkin tampak biasa, tidak banyak bicara, tidak menonjol, dan kadang terkesan menjauh dari keramaian. Tapi justru dalam diam mereka itulah suara Allah terdengar paling jelas. Bukan suara yang bisa ditangkap telinga, tapi suara yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah bersih dari dunia. Hati mereka menjadi ruang paling sunyi, tapi juga paling penuh. Di dalam keheningan itu, mereka tidak merasa sendiri. Justru mereka merasa ditemani dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Mereka berbicara dengan Tuhan, bukan lewat lidah, tapi lewat rasa. Setiap getaran dalam hati mereka adalah isyarat. Setiap desir yang tak kasat mata adalah pesan. Mereka berjalan dalam dunia ini, tapi telinga batinnya senantiasa mendengar bisikan ilahi. Bisikan yang hanya bisa didengar oleh jiwa yang telah hening, lapang, dan jujur sepenuhnya kepadanya. Wali Allah tidak mencari keramaian, bukan karena mereka membenci manusia, tapi karena mereka telah menemukan kedamaian yang tak bisa diberikan oleh siapapun. Mereka tidak menghindar, tapi memilih menjaga jarak. Karena kehadiran Allah bagi mereka lebih menghidupkan daripada ribuan tepuk tangan. Mereka bisa duduk berjam-jam dalam keheningan dan tidak merasa bosan. Sebab disitulah mereka tenggelam dalam percakapan paling agung antara hamba dan Tuhan. Keheningan mereka bukan kekosongan. Justru di sanalah rasa yang paling murni muncul. Rasa takut yang lembut, rasa rindu yang dalam, rasa kagum yang membungkam. Mereka tidak perlu berkata-kata panjang untuk menjelaskan siapa Allah. Cukup satu tarikan napas mereka yang khusyuk sudah memancarkan makna yang tak bisa dirumuskan. Dan karena itu, para wali seringkali tidak banyak berbicara tentang Tuhan. Mereka tidak sibuk menjelaskan, mereka cukup menghidupkan hadiratnya lewat keheningan sikap mereka. Kadang dunia mengira mereka pendiam atau bahkan acuh. Tapi sebenarnya, jiwa mereka sedang sibuk. Sibuk berdialog dengan Tuhannya, sibuk merasakan kehadirannya di balik setiap momen, setiap manusia, setiap kejadian. Keheningan yang mereka jaga bukan sekadar pilihan karakter, tapi bentuk tertinggi dari adab kepada Allah. Mereka sadar, Allah selalu hadir, maka mereka pun menjaga diri, menjaga kata, menjaga hati, seolah selalu berada di depan wajahnya, karena memang begitulah adanya. Dan disinilah perbedaan mencolok terlihat. Orang biasa mencari keramaian agar tidak merasa sepi, sedangkan wali justru menepi untuk bisa benar-benar hadir bersama Allah. Mereka bukan antisosial, tapi mereka telah menemukan bahwa kedekatan dengan Allah tidak butuh banyak suara, hanya butuh kesadaran. Dan kesadaran itu tumbuh subur dalam sunyi, dalam perenungan, dalam keterasingan dari gemerlap dunia yang semu. Maka jangan heran jika para wali lebih banyak diam daripada bicara, lebih banyak menepi daripada tampil, lebih banyak menangis dalam sepi daripada tertawa di depan orang. Karena yang mereka cari bukan perhatian manusia, tapi perkenan Tuhan. Keheningan mereka adalah tempat suci, tempat mereka melepas dunia dan menyatu dengan Yang Maha Esa. Dan bagi mereka, itulah kehidupan yang sesungguhnya, bukan ketika ramai, tapi ketika hanya tinggal mereka dan Dia dalam diam yang paling bermakna. Kasih tanpa syarat, hati para wali yang melebur dalam cinta.
Salah satu ciri yang tak bisa disangkal dari jiwa yang telah dipilih menjadi wali adalah kasihnya yang tak bersyarat. Mereka mencintai bukan karena siapa yang dicintai, tapi karena di setiap makhluk mereka melihat pantulan wajah Allah. Cinta mereka tidak terbatas pada kaum tertentu, golongan tertentu, atau mereka yang baik kepada mereka. Cinta mereka tidak menuntut balasan, tidak pula menuntut pemahaman. Karena cinta mereka bukan berasal dari diri, tapi dari Allah yang telah menetap di dalam hati. Para wali tidak mencintai manusia karena karakter atau perbuatan. Mereka mencintai karena Allah menciptakannya. Bahkan kepada orang yang menyakiti mereka, mereka tetap menyimpan kelembutan. Bukan karena lemah, tapi karena mereka tahu, tidak ada yang bisa menyentuh mereka, kecuali dengan izin Allah. Dan jika itu terjadi, maka luka yang datang pun menjadi jalan untuk semakin dekat kepadanya. Dari sini, lahirlah rahmat yang luas. Mereka bukan hanya pemaaf, tapi penuh kasih, meski dalam penderitaan. Kasih sayang seperti ini bukan produk latihan logika atau motivasi. Ia muncul setelah jiwa dihancurkan, dibersihkan, dan diisi kembali dengan cinta yang ilahi. Para wali bukan mencintai karena ingin dianggap baik, tapi karena mereka telah larut dalam keindahannya. Bahkan jika mereka melihat seekor binatang lapar, hati mereka bergetar. Bahkan jika mereka melihat musuh dalam kesusahan, mereka tergerak. Karena hati mereka bukan lagi milik diri, tapi milik Dia yang Maha Rahman. Cinta para wali meluas seperti cahaya matahari. Ia tidak memilih siapa yang layak atau tidak. Ia menyinari semua. Bahkan kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, mereka tetap menyimpan rasa hormat. Bukan karena setuju, tapi karena melihat ciptaan Tuhan tetap harus dihormati. Inilah yang membedakan mereka dari kebanyakan orang. Ketika yang lain mencintai karena cocok, para wali mencintai karena sadar. Ketika yang lain memberi karena berharap kembali, para wali memberi karena tak bisa menahan derasnya kasih yang mengalir dari hati mereka. Seringkali mereka menangis diam-diam karena melihat manusia saling melukai. Bukan karena membenci pelaku, tapi karena merasa luka terhadap keretakan cinta di bumi ini. Hati mereka seakan menjadi cermin dari belas kasih Tuhan yang tak ingin satu pun makhluknya tersesat. Mereka tahu manusia berselisih bukan karena keinginan jahat, tapi karena lupa siapa dirinya. Dan karena itu, para wali berdoa diam-diam di tengah malam, memohon ampunan bukan hanya untuk diri mereka, tapi untuk semua jiwa yang belum menemukan jalan pulang. Kasih seperti ini membuat mereka tampak lembut, bahkan mungkin bagi sebagian terlihat lemah. Tapi sejatinya merekalah orang-orang terkuat. Karena hanya hati yang telah bersih dari dendam, iri dan ego sajalah yang bisa mencintai tanpa syarat. Dan disitulah letak kekuatan yang sejati, ketika seseorang mampu mencintai dalam sunyi, memaafkan tanpa diminta, dan mendoakan tanpa diketahui. Wali Allah hidup dalam cinta, bukan karena cinta itu mudah, tapi karena mereka telah menyatu dengan sumbernya. Maka jika engkau bertemu seseorang yang senyumnya tenang, kata-katanya lembut, dan doanya tak pernah menyudutkan siapapun, boleh jadi engkau sedang berjumpa dengan jiwa yang dekat dengan Allah. Mereka tidak mengklaim sebagai wali dan tak perlu mengatakannya, karena cinta tak butuh pengakuan. Ia cukup hadir. Dan jiwa yang telah dipilih Allah menjadi wali adalah jiwa yang telah luluh dalam cinta tanpa batas, kasih yang tak menuntut kembali, karena hanya Allah yang menjadi tujuan dari segalanya. Menerima takdir dengan lapang, ketundukan sejati para wali. Jiwa yang telah dipilih menjadi wali tidak lagi mengeluh tentang jalan hidup yang sulit. Mereka tidak menolak takdir, tidak pula mempersoalkan mengapa hidup mereka harus penuh ujian. Sebab mereka tahu, takdir adalah bahasa cinta Allah yang tak selalu bisa dimengerti dengan akal. Di balik setiap kepahitan, ada kelembutannya yang tersembunyi. Di balik setiap kehilangan, ada perjumpaan yang lebih dalam dengan Dia. Dan para wali memahami ini bukan sebagai konsep, tapi sebagai rasa yang mereka jalani dalam diam. Takdir bagi mereka bukan beban, melainkan kehendak yang suci. Mereka menjalani hidup sebagaimana air yang mengalir, tanpa melawan, tanpa memberontak, tanpa menyimpan dendam terhadap arus yang membawa mereka. Apapun yang datang dari Allah,
mereka terima dengan penuh keikhlasan. Bahkan ketika sakit melanda, ketika tubuh lemah, ketika orang-orang menjauh, mereka tetap berkata dalam hati, "Jika ini kehendak-Mu, maka aku ridha." Kalimat itu bukan ucapan biasa, melainkan ikrar jiwa yang telah tunduk total kepada Tuhannya. Kita sering menyangka bahwa orang yang dekat dengan Allah akan dijauhkan dari cobaan. Tapi para wali justru berjalan di jalan yang penuh duri. Bedanya, mereka tidak mengadu. Bukan karena tidak merasa sakit, tapi karena mereka tahu bahwa di setiap luka ada tangannya yang sedang membentuk keindahan jiwa. Setiap derita bukan hukuman, tapi cara Allah melembutkan hati. Dan ketika hati itu telah lembut, maka ia menjadi cermin yang jernih bagi cahayanya. Jiwa para wali tidak menuntut keadilan dunia. Mereka tidak sibuk mempertanyakan mengapa orang baik menderita dan orang jahat berjaya. Sebab pandangan mereka telah melampaui dunia. Mereka menilai bukan dari hasil lahir, tapi dari kedekatan batin. Ketika cobaan datang, mereka tidak menuntut untuk dimengerti. Mereka cukup tahu bahwa Allah tidak pernah salah mengatur. Dan keyakinan ini bukan dibuat-buat, tapi tumbuh dari ribuan malam yang dilewati dalam sujud, dalam tangis, dalam kesendirian yang ditemani olehnya. Bahkan ketika doa-doa mereka belum dikabulkan, mereka tidak kecewa. Sebab mereka lebih mencintai yang memberi daripada apa yang diberikan. Dan karena itu, mereka mampu berjalan terus meski tanpa kejelasan. Mereka tidak butuh jaminan masa depan, cukup dengan rasa yakin bahwa Allah selalu bersama. Dalam batin mereka tak pernah ada kata sia-sia. Setiap detik adalah bagian dari tarbiyah ilahiyah, didikan dari Allah untuk mendekatkan, untuk menguatkan, dan untuk memurnikan. Sikap ini melahirkan ketenangan yang dalam. Wajah mereka tampak damai, bukan karena hidup tanpa rintangan, tapi karena mereka telah berdamai dengan kehendak Allah. Mereka tidak sedang berharap dunia berubah, tapi berharap agar hati mereka tetap selaras dengan apapun yang Allah kehendaki. Inilah yang membuat mereka tampak begitu kuat, padahal dari luar hidup mereka terlihat berat. Kekuatan mereka bukan berasal dari diri, tapi dari penyerahan total kepada Tuhan yang Maha Mengetahui. Maka jika engkau melihat seseorang yang tetap bersyukur meski diuji bertubi-tubi, tetap tersenyum meski dalam kepedihan, dan tetap memuliakan Tuhan meski harapannya tak kunjung datang, boleh jadi itu adalah jiwa yang telah dipilih menjadi kekasihnya. Karena tidak semua orang bisa menerima takdir dengan lapang, tapi wali-wali Allah telah menjadikan takdir sebagai pakaian jiwa. Mereka memakainya dengan cinta, mereka menjalani dengan tunduk, dan mereka menyempurnakan hidup bukan dengan rencana, tapi dengan ridha. Disembunyikan dari dunia, tirai keagungan di balik kesederhanaan. Salah satu misteri terbesar dari wali-wali Allah adalah bagaimana mereka disembunyikan dari penglihatan umum. Bukan karena Allah tak ingin dikenali, tapi karena kedekatan sejati tidak butuh sorotan. Para wali hidup di balik tirai kesederhanaan, seolah tak berbeda dari manusia biasa. Bahkan seringkali mereka justru tampak seperti orang yang remeh, tidak dianggap atau bahkan dianggap aneh. Padahal di balik kesunyian langkah mereka, langit pun tunduk menyaksikan hati yang berdenyut dengan nama Allah setiap saat. Allah menyembunyikan para walinya karena kedudukan mereka terlalu mulia untuk dipertontonkan. Mereka bukan dipilih untuk menjadi tokoh, tapi menjadi kekasih. Dan seorang kekasih sejati tidak diumumkan di keramaian. Ia dijaga dalam keheningan. Mereka tidak memperkenalkan diri, tidak menyebutkan makam, tidak sibuk memamerkan pengalaman spiritual. Justru semakin dalam mereka masuk ke dalam samudera tauhid, semakin diam mereka dari segala pengakuan. Disembunyikannya para wali adalah bentuk perlindungan ilahi. Perlindungan dari fitnah pujian, dari godaan ketenaran, dari sorotan yang bisa merusak keikhlasan. Wali bukan makhluk yang kebal, mereka tetap manusia yang bisa tergelincir jika tidak dijaga. Dan karena itu, Allah sendiri yang menjadi penjaga mereka. Mereka diberi rasa cukup dalam sunyi, dan kepuasan yang tidak berasal dari pengakuan makhluk. Bahkan seringkali, mereka sendiri tidak menyadari kemuliaan makam yang telah mereka capai. Kesederhanaan adalah selimut yang Allah pilihkan untuk menutupi kemuliaan jiwa mereka. Kadang mereka terlihat sebagai petani biasa, buruh, orang tua yang duduk di sudut masjid,
atau seseorang yang hidup dalam keterbatasan.